Liang Kunfa mengambilnya. Berhenti. Kamu baik-baik saja? Cepat. Tidak, monster-monster ini sudah penakut. Asalkan kita bertahan, kamu bisa melarikan diri dengan memanfaatkan celah. Tidak. Keluarga tiga bersama. Aku khawatir tidak ada yang akan selamat. Dengarkan aku. Bawa Kun Er bersamamu. Josephine Phoenix bisa menyelamatkan nyawa ibu dan anakmu. Keberuntungan adalah orang yang bisa diandalkan. Hidup dengan baik. Jaga Kun Er kita. Pergi cepat. Song Tengjiao. Cui Mingxiu lari, mengejar atau berjalan. Kakak Senior. Kita adalah saudara. Aku tidak ingin membunuhmu. Berikan saja aku tanah liat porselen Buddha Light. Aku akan menyelamatkan keluargamu. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan memberikannya padamu. Tuan MU akhirnya tidak mengecewakan misinya. Tangkap anggota klub langit dan bumi Yu dan Liang Genfa. Aku tahu semuanya. Ketika Nadal baru datang, memberitahuku segalanya. Ah, ini adalah harta berharga Kapten Gerbong Hijau. Tuan ITU. Proses kamu menangkap sisa pesta. Para dewasa melihatnya. Du Grape benar-benar pahlawan muda. Apakah kamu kuat dalam bela diri?
Aku hanya melakukan tugasku. Tuan itu tidak perlu memuji. Jatuhkan senjata. Pergi ke hilir untuk melihat ya. Hei, Halo. Kenapa kamu di sini? aku mengikutimu. Tidak boleh ikut aku? Conger, Bibi adalah ibu yang baik. temanmu? Teman biasa. Tante, aku pacarnya. Hei, teman biasa tidak akan ngomong sembarangan. Jangan ngomong sembarangan, jangan berdiri di sini. Masuk dan duduklah. Baik, terima kasih, Tante. Bagaimana bisa terjadi? Hei. Sudah makan? Belum makan. Oh, bayar kita bersama. Aku akan ambil sumpit tambahan. Terima kasih, Tante. Apa yang kamu lakukan? Tidak bolehkah aku makan sedikit? Bagaimana bisa ada perempuan di rumah malam hari? Aku datang ke rumah orang untuk makan. Ayahku tidak beribu. Aku ingin kamu merawatku. Hei, kamu sangat khawatir padaku. Apa karena kamu suka padaku? Hei, kamu gila? Bisakah kamu normal? Bagaimana bisa perempuan begitu sombong? Aku sangat sombong. Karena aku punya uang. Kamu benar-benar tidak malu? Ayo makan. Terima kasih, Tante. Bagaimana kalian bertemu sebenarnya? Makanan tante kami sangat enak. Nah, makan lebih banyak jika suka. Ibuku meninggal saat aku masih sangat kecil. Jadi makanlah makanan tante. Aromanya seperti ibu. Sangat enak. Kasihan sekali dia. Tambah lagi. Terima kasih, Tante. Mereka ada di dalam. Kamu tahu apa? Jarang ada perempuan yang berlatih bela diri di daerah Guangdong dan Guangzhou. Oh, bagaimana dengan aku? Ini sesuatu yang spesial. Kenapa begitu? Karena ayahku hebat. Ayahku kuat dalam bela diri di daerah Guangdong dan Guangzhou. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Terkenal. Tolong. Cepat ganti. Berhenti. Ayah, kenapa kau di sini? Jing Luo, kenapa kau di sini, adik? Ayah, selamatkan aku Kun Er. Lepaskan putriku. Anlau pencuri, apakah nyawa putrimu berharga? Atau nyawa kami ibu dan anak lebih berharga? Tentu saja nyawa putriku berharga. Dua pilihan. Pertama, biarkan kami ibu dan anak pergi. Kedua, Nona An mati tanpa jasad yang utuh. Lepaskan adikku. Ayah, aku sangat takut. Tidak bisa datang. Jangan khawatir, aku di sini. Mereka tidak bisa lari. Nona Fan, kamu pergi dulu. Tidak, kau harus memberitahuku apa yang terjadi. Ceritanya panjang. Lebih baik kau pergi dulu. Aku tidak pergi. Mungkin aku bisa membantu. Terima kasih tadi. Kunsa, ayo pergi. Liang Kun. Hati-hati. Aha. Ya Tuhan. Kenapa kau? Tuhan membiarkanmu hidup lebih dari 10 tahun. Tidak tipis untuk ibu dan anakmu. Shen Disyu akan ikut aku kembali ke kantor pemerintah. Baik. Aku akan ikut denganmu. Tapi kau harus membebaskan anakku. Liang Kuan masih bayi 18 tahun yang lalu. Baik.
Detective Du. Jangan membuat kesalahan lagi dan lagi. Kau pengkhianat. Aku ingin nyawamu. Ya. Ah, Menangis. Sun Teng GL. Aku mengutukmu. Camerala, ada orang di sini? Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Listriknya sangat tinggi sampai mati. Pasti tidak akan bertahan. Choi Myung Soo sudah mati. Mari kita kembali bekerja. Jalan-jalan yang baik. Ayo, ayo. Ibu. Saya Pa? Saya Pa? Lepaskan aku ingin membalas dendam untuk ibuku. Tunggu sebentar, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan penjaga pintu. Kamu masih ingin balas dendam. Aku pergi. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Kamu masih ingin balas dendam. Kamu minggir. Kamu tahu kenapa Tuhan meninggalkanmu hidup? Dia meninggalkanku hidup untuk membalas dendam. Balas dendam. Lebih baik kamu beritahu. Kamu ingin mati? Biarkan kamu bertemu dengan orang tuamu lebih awal. Lalu biarkan Santeng Jiao terus menyakiti orang lain. Katakan sesuatu. Kenapa kamu tidak bicara? Aku menghadapi musuhku. Tidak ada yang bisa kulakukan. Apakah ada keadilan di dunia ini? Kenapa begitu? Liang pun melanggar. Kui Mengxiu. Setelah membunuh Jiang Xingyuan, pemilik Jiang Estaofang, dia melarikan diri. Sekarang dihukum mati. Sekarang dicari kaki tangan Liang Kun. Siapapun yang menyembunyikan Liang Kun, sama dengan menyembunyikan sisa-sisa asosiasi langit dan bumi.
Hukuman berat ditambah amnesti. Aku dengan Cui Mingxiu ini adalah sisa-sisa asosiasi langit dan bumi. Bersembunyi di Foshan selama lebih dari 10 tahun. Ya, belum tertangkap selama lebih dari 10 tahun. Pasti ada yang melaporkannya. Tapi bagaimana dengan anaknya? Hei, pikirkan. Apa yang akan dilakukan dunia hari ini adalah pemberontakan dan pengkhianatan. Bagaimana mungkin pemerintah membiarkan anak dari pemberontak seperti itu? Hidup di dunia ini. Hei, kakak. Aku ingin tahu di mana ini. Bagaimana saya bisa sampai ke kota Guangzhou? Ini sudah di Guangzhou. Untuk sampai ke kota, kamu harus mengikuti lereng bukit ini. Lalu, belok dan terus berjalan. Ketika kamu bertemu orang yang lewat, kamu bisa terus bertanya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Hei, tamu petugas, santai saja. Yo tamu petugas, kamu di sini. Silakan masuk, silakan masuk. Tamu petugas yang akan datang. Hei, taruh itu. Taruh itu. Terima kasih. Apa yang kamu pesan? Siapkan saya kamar yang bersih. Oke, ada yang lain? Satu kaki kue. Satu kaki daging sapi. Hei, kirim ke atas. Oke. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Aku bahkan tidak bisa membawa beban. Adik, apakah kamu begitu peduli dengan kemenangan atau kekalahan kita? Yah, kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Kita akan bertanding lain kali. Hei, bagaimana dengan anak bodoh itu? Hei Amitba. Pengcuri Barony. Siang bolong, langit dan bumi. Merampok orang yang pingsan. Apa alasanmu? Siang bolong. Ini jelas bulan gelap dan angin kencang. Aku akan beritamu, keledai botak, urus saja urusanmu sendiri. Atau aku akan membunuhmu. Amitba. Kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu harus dipukul. Yaha.
Hahaha. Oke. Hei anak bodoh. Hei, kamu lagi. Hei Tactor. Ayo pergi. Guru. Guru, kamu sedang berlatih wusing boxing. Tepat sekali. UPS, aku sudah mencoba memikirkannya semalaman. Di mana menemukan binatang buas? Dia ada di sini. Siapa yang kau sebut binatang buas? Aku tidak bermaksud begitu. Apa maksudmu? Aku membiarkanmu lari. Hei, kenapa kamu lagi? Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin bersaing dengan guruku? Tidak boleh pergi. Hei, jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Saudara, kamu kesini untuk berbuat dosa atau menebus dosa? Aku kesini untuk membantumu melepaskan diri dari keduniawian. Guru. Guru.
Guru. Guru. Adik seperguruan, kita sudah bertarung selama 50 tahun. Apakah kamu harus mati? Yah, bagaimanapun juga kamu tidak bisa mengalahkanku. Nanti kita bertemu lagi. Heh. Amit pa. Guru, kamu baik-baik saja? Apakah aku terdengar seperti ini? Tak berperasaan. Untuk tetap stabil. Kita perlu berkonsentrasi. Dantian. Ingat, jangan suka pada hal-hal. Jangan merasa asing dari diri. Jangan terpengaruh oleh dunia luar. Hahaha. Suara matlak. Jadi kalian berdua bersembunyi di sini? Kali ini aku tidak akan mengampuni. Murid junior sekarang ada di sini. Bisakah kamu berjanji tidak akan melakukan apapun padanya? Hahaha. Hei, ilmu bela dirimu tidak cukup untuk melawanku. Kun akan menunggu sebentar, apapun yang terjadi. Kamu tidak boleh menyerang. Itu tidak akan berhasil. Aku tidak bisa melihat guruku dipukuli. Gurumu tidak bisa mengalahkanku, karena kungfunya tidak sehebat aku. Pilihlah, jadikan aku gurumu. Akulah yang terhebat di dunia ini. Kamu tidak bisa mengajarku. Kenapa kamu bilang aku tidak bisa mengajarimu? Guruku saja belum bisa kamu kalahkan. Bagaimana mau mengajariku? Baiklah, hari ini akan kutunjukkan padamu. Bagaimana aku mengalahkan gurumu. Cepat katakan. Berhasil untuk sementara, tapi tidak selamanya. Kun, kamu harus ingat. Bertindak lebih penting daripada berbicara. Berhenti bicara dan mulai. Adik seperguruan, giliranmu. Pukul aku sampai mati. Jika suatu hari aku benar-benar mati, kamu tidak akan punya lawan. Akan kulihat apa yang kamu lakukan nanti. Aha. Kalau begitu aku akan bertarung ke seluruh dunia. Mencari lawan yang berani bertarung mati-matian denganku. Hei. HMPH. Kenapa masih tidak sekuat guruku? Untung aku tidak menjadikanmu guruku. Kurasa seumur hidupmu kamu tidak bisa mengalahkan guruku. Perak, pasti sudah lama kamu tidak bermain sebaik ini. Muridnya, sama sekali bukan lawanmu. Membuatmu tidak bisa bersenang-senang. Hari ini, aku akan memanggil Tenniu Dao untuk bermain denganmu. Bersenang-senanglah. Kita bertarung lagi lain hari. Aku tidak pernah bisa mengalahkan apapun yang guruku lawan. Guru. Jangan menakut-nakutiku. Adik seperguruanku. Setiap gerakan adalah untuk membunuh. Launa, tenaga dalamku hanya bisa bertahan beberapa persen. Lalu bagaimana? Apa yang dilakukan? Aduh pergi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Prajurit Liangput, guru sembunyi. Kapten Du membawa seseorang ke gunung untuk menangkapmu? Lulusan Surya, apa masalahmu? Tidak apa-apa, Akuna. Cepat sembunyi bersama Nona An. Tidak, kamu terluka. Cepat. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu?
Luka ini bukan apa-apa bagiku. Jika kamu benar-benar ditangkap oleh pemerintah, aku benar-benar tidak bisa menyelamatkanmu saat itu. Percayalah Liang Kun. Cepat pergi, Guru Jueyun akan mengurus dirinya sendiri. Guru, seberapa hati-hati kamu? Cepat. Ayo pergi. Aku adalah penangkap Buffet dari utusan Ancak. Diperintahkan untuk menangkap Liang Kun, tahanan pengadilan. Serahkan Liang Kun. Tidak ada Liang Kun di sini. Biksu tidak berbohong. Biksu tidak berbohong. Liang Kun ini tidak ada di sini. Kapten Du, tidak ada siapa-siapa di sini. Detektif Du, tidak ada siapa-siapa di sini. Kapten Du, tidak ada siapa-siapa di sini. Ini adalah tahanan pengadilan Liang Kun yang ingin kami tangkap. Jika kamu menemukannya di sekitar Gunung Bayu, pastikan untuk melapor ke kantor kami. Oh ya, oke. Ayo pergi. Kamu baru saja menjadi gila. Kamu juga bilang keluargamu tidak bicara sembarangan. Biksu tidak berbohong. Aku bukan seorang biksu. Aku seorang awam. Hai. Hey. Biksu tua, bangun. Cepat serahkan peti mati dingin. Amit Pao. Serahkan Liang Kun. Kamu pergi ke Kilhan kamu. Baca Buddha dengan tenang. Untuk membeka Buddha. Kamu tidak perlu pergi ke Kil. Buddha dihatai. Kamu bisa berlatih di mana saja. Berhenti bicara tentang Liang Kun. Apakah dia ada atau tidak? Pembunuhan donor membutakan matamu. Bahkan jika orang yang kamu cari ada di depanmu, kamu juga akan pura-pura tidak melihat. Aku lihat kamu sedang mencari masalah. Maddie. Munder. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mereka akan segera datang. Hati-hati, Wow. Kenapa tiba-tiba hujan deras sekali? Ya, Lalu kenapa kita tidak menghindari pertemuan di sini saja? ah, aku tidak tahu bagaimana keadaan Master sekarang. Para biksu pasti 1 lawan 10.
Kalahkan semua orang dari pemerintah itu. Oh, jangan khawatir. Master Juan bijaksana dan bodoh. Para pejabat itu pasti tidak bisa mengalahkannya. Hei, bagaimana kakimu? Sakit. Aku akan lihat untukmu. Apa yang kamu mau? Biar aku lihat. Aku belajar dari Master. Biar aku selamatkan nyawamu. Hei. Kamu menyelamatkan nyawaku? Aku di sini untuk menyelamatkanmu hari ini. Aku malas memberitahumu. Aku akan beritahu sesuatu. Aku akan tidur di sini. Ah. Kamu akan tidur di sini? Ah, di luar hujan deras sekali. Bagaimana aku bisa pulang? Ini. Laki-laki dan perempuan tidak boleh menerima dan memberi. Kamu dan aku berlatih bersama setiap hari. Makan bersama. Bisa berada di ruangan yang sama. Tapi tidak baik tidur bersama. Kamu baru saja bilang laki-laki dan perempuan tidak boleh menerima dan memberi. Kamu benar-benar memperlakukanku seperti perempuan. Ah, itu tidak benar. Bukankah dia biasanya seorang pria? Kat, buat tempat tidurku cepat. Apa ini? Bukankah kamu baru saja bilang kalau pria dan wanita tidak boleh memberi dan menerima? Aku memikirkannya sendiri. Apa yang kamu katakan masuk akal. Jadi itu batasannya. Please, aku tidur di sini. Kalau kamu melewati garis ini, aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan. Tidur nyenyak. Kamu juga tidur. Yang Kun, apa yang kamu pikirkan? Jangan-jangan kamu memikirkan Jiangling Er lagi? Hei, aku bicara padamu. Hei, tidurlah. Guru, Guru, kamu sudah kembali. kalian semua keluar. Kapan guru akan bermeditasi? Kenapa kamu bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan gurumu? Itu guru. Tutup pintu ya. Apakah biksu tua Juan ada di sana? Ada di dalam. Donatur. Sepertinya guru masih tidur. Jangan bangunkan dia. Biksu kecil. Aku ada urusan dengan biksu tua itu. Nona. Jangan masuk. Hei Nona, jangan masuk. Berhenti. Hentikan aku lagi.
HMPH. Ayo, kita pergi. Hei, Guru Juain. Kamu terlalu tidak setia. Hanya itu. Ada yang datang dan memberitahu kami? Tahukah kamu kalau Liang Kun dan aku bermalam di luar? Hei, bicara. Guru Absolute Sound. Guru Swing. Guru. Konferensi kunying. Apa? Tuan. 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 Apa yang kamu lakukan? Halo. Bangun. Latihan? Tuan. Halo. Aku sedang berlatih di sini. Hei Tuan, ayo bersama. Aku ingin membalas dendam pada orang itu sekarang. Kamu tidak bisa keluar. Kamu tidak keluar, Tuan. Aku ingin membalas dendam pada orang itu sekarang. Kamu tidak menghentikanku. Kenapa tidak datang? Hei, datang dan selamatkan aku. Halo. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan tuannya. Guru Miao Kun. Jangan lakukan ini. Tuan Miao Kun. Jangan lakukan ini. Bangun. Ayo, bangun. Tuan sudah mati. Bangun. Tuan sudah mati. Tuan Guling sudah mati. Mati. Ah. Tuan. Jangan mengabaikanku. Tuan. Maaf. Aku menyakitimu. Maaf, 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 maaf. Tuan menyakitimu. Aku minta maaf telah menyakitimu. Maaf. Ah Kun, izinkan aku memberitahumu bahwa hidup juga penderitaan. Kematian juga adalah kebenaran penderitaan. Kenapa begitu? Beberapa memiliki nama. Beberapa tidak memiliki nama. Beberapa sudah mati. Aku tidak sempat menanyakan nama mereka. Orang-orang ini, ada yang buta huruf, ada yang membaca puisi, ada yang miskin, ada yang kaya. Akhirnya, tujuan yang sama. Dikubur di sini.
Ben datang dari mana-mana. Kembali ke kekosongan. Sebab dan akibat. Lihat Bodhi di mana-mana. Oke. Hero. Apakah kamu masih akan membalas dendam setelah turun gunung? Guru, Oke. sebenarnya aku tidak memikirkannya. Nah, bukankah kamu tertarik pada balas dendam? Sebenarnya, aku pikir Santen Jiao juga cukup menyedihkan. Meskipun keluarganya besar. Tapi dia ingin memiliki spektrum porselen cahaya Buddha. Aku ingin menjadi kepala pedagang porselen. Hei, sebenarnya, apa gunanya bahkan jika dia mendapatkan segalanya? Kamu bisa makan, minum, dan memakai sebanyak yang kamu mau dalam hidupmu. Akhan. Kamu sudah besar. Tidak hanya bijaksana, juga memiliki sifat Buddha. Haha. Haha, meskipun murid telah mengikuti guru. Tapi tidak pernah belajar sifat Buddha. Hihihi. Tahu adalah alam. Pentingnya menjadi Buddha dan berpartisipasi dalam Zen terletak pada pemahaman. Setelah membaca sutra seumur hidup, kamu belum tentu memiliki sifat Buddha. Sekali seorang bodhisattva belum menyembah, mungkin tidak tanpa sifat Buddha. Akun, mentalitas seperti apa yang kamu miliki? Kamu harus bertahan dengannya? Hehe. Murid ingat ajaran guru. Manusia itu jahat. Di mana-mana adalah ujian. Kamu hanya perlu mengingat apa yang kamu pegang. Apa yang akan menyakitimu? Misalnya, gadis An itu. Hei, Sejak aku bertemu Nona An, selalu menyebabkan banyak masalah baginya. Mungkin seperti yang dikatakan guru. Itu adalah kepribadiannya yang gigih yang menyakitinya. Kayaknya aku pergi dulu sebentar. Ini baik untuk dia dan baik untukku. Tapi pergi seperti ini, aku takut Nona An akan mengira aku main-main dengannya. tidak ada yang main-main dalam hidup. Ini seperti aku bercanda dengan diriku sendiri. Kamu terus lakukan apa yang harus dilakukan. Suatu hari Nona An pasti akan kembali. Tuan.
Ronaldinho, tembakanmu memang tidak terlalu bagus. Wah, tembak. Bukan begitu. Panggil aku. Lihat apa yang kulakukan. Senjata ini ada bidikannya. Bidikan dan matamu. Dan target panah. Lalu, itu garis 3 poin. Begini caranya kamu menembak. Hahaha. Siaolan, lihat. Hahaha. Ronaldinho, bagaimana tembakan ayahmu? Sini, coba. Oke, Hei. Kamu tidak latihan menembak? Oh ya, Shalwan, kenapa kamu belajar menembak? aku mau bunuh seseorang. Siapa yang debutnya? Apakah Liang Kun? Aku peringatkan kamu. Jangan sebut nama Liang Kun di depanku lagi. Hei, 2 kata cinta. Sangat melelahkan. Yang Kun, kamu tidak mau hidup lagi? Kalau ada yang menemukanmu kabur kembali, maka kamu bisa. Kalau mereka menemukanku, bahkan aku sembunyi ke ujung dunia, bisa ketemu. Kalau tidak ketemu, kembali ke Foshan. Jalan di jalanan. Mereka mungkin tidak bisa menemukanku. Kenapa semakin mirip suara Tuan? Tentu, karena aku muridnya. Oh, Kakak, maafkan aku belakangan ini. Maaf, tapi kamu tidak perlu khawatir lagi. Jangan khawatir mereka akan memukulmu lagi. kenapa begitu? Karena aku akan turun gunung. Hei Tai, hei Tai. Hei, hei, hei. Murid yang baik, bagaimana kabarmu? Ya kamu itu ya. Pertama, bacakan 1 set rumus pengantar Hongmen untukku. Tidak belajar tinju. Belajar sama dulu. Belum belajar memukul orang. Belajar dipukul dulu. Nah, kamu harus ingat, praktik Hongguan berasal dari bentuk burung dan binatang buas. Kamu sekarang memainkan 1 set Hong Boxing dan mempraktikkannya dengan baik. Dia bisa memiliki insting untuk bertahan diri dan menyerang. Ini menunjukkan bahwa pertahanan diri dan agresi sebenarnya adalah insting alami. Harimau berjalan hanya untuk melatih otot dan tulangnya. Harimau kuat turun gunung dengan kekuatan ganas. Harimau dan domba menginjak pantai. Burung bangau berbicara dengan sudut yang ringan dan cerah. Serang Shohei keren grup dan lakukan pekerjaan. Burung bangau masak, ketampikan bambu tinggi. Naga menulis semangat dan kesedihan hati. Naga hitam meludah bola mencari macan tutul. Lao Long Dua Jiao Shao Belt Tower. Latihan tulang bentuk harimau. Latihan macan tutul. Latihan ki ular. Latihan tendon bentuk panah. Latihan dewa naga. Kami hanya ingin mengembalikan alam melalui latihan. Ini adalah niat awal dari praktik bela diri.
Mulai sekarang kamu turun gunung. Tidak peduli apa situasinya. Kamu harus ingat. Semuanya harus mengalir dengan alami. Orang tidak menembak. Kamu tidak menembak. Murid mematuhi ajaran guru. Guru, aku pasti akan mengikuti instruksimu. Pergi saja dengan percaya diri. Ah. Siang ini. Di mana bisa menemukan seseorang? Hei kakak kedua. Hei. Yang duduk di sana tidak buruk. Itu wajah baru. Apa pedulimu dengan mentah atau matang? Bukankah selesai jika berhasil? Hei. Pergi tanya. Hei. UPS hihihi. Kamu mencari kerja, kakak? Hei, ada pekerjaan yang bisa dilakukan? Wops, tentu saja ada. Karena kamu mencari kerja. Kenapa duduk di sini? Kecanduan merokok. Oh, saya tidak merokok. Kakak kedua. Lihat tubuhnya. Pasti pohon kerja. Kamu punya istri dan anak? Tidak ada. Ini tidak punya istri dan anak. Tidak kecanduan merokok. Apa yang kamu lakukan di dermaga? Saya hanya ingin mencari pekerjaan dan menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Anak jujur. Kakak kedua, kenapa bertanya banyak sekali? Hei, lihat tubuh ini. Wops, ini jelas bahan kerja keras. Hei, ok. Siap bekerja. Berkemas dan pergi. Oh hei. Terima kasih kakak. Saya belum bertanya namanya. Banyak omong kosong. Pergi hei. Nama saya kasih uang. Oh, kasih uang? Ayo pergi. Aduh pergi. Oke. Cepat bergerak. Hei lewat. Bahan kuli baru kakak. Bagus. Bawa dia ke sana untuk bekerja. Ashley. Apa yang kamu lakukan di sana? Belajar dari mereka. Hai bro. Siapa namamu? Namaku Asan. Asenham. Ok, hahaha. Saudara Asen. Bekerja keras. Saudaraku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih, bro. Semua milik kita sendiri. Ayo. Bagaimana kabar kakak? Datang untuk menemuiku. Bodoh, datang dan bawa ini. Ayo. Cepat ke sini. Terima kasih. Ya, Berikan padaku. Kakak. ada apa dengan kakimu? Saya APA. Sakit kira-kira ini. Oh, itu jangan dulu. Aku akan bantu membawanya. Ya. Kiang, kemari. Kak Chow. Dia melakukan semua pekerjaanmu. Kamu makan apa? Siapa yang akan menafkahi istri dan anakku? Kak Ti, biarkan aku pergi.
Aku tidak tahan. Kak, kaki sakit. Istirahat yang baik. Aku akan membantumu dengan bagianmu. Jangan khawatir. Ini hehe. Hei, lihat dua. Oke, ayo. Hei, Asen. Haha, sangat kuat. Tambahkan satu pak lagi. oh, aku tidak bisa menambahkannya. Hei, aku bilang dia tidak bisa menambahkannya. Hei, Dengan cara ini, tambahkan satu pak gaji dan gandakan uangnya. Kak, aku baru saja bilang. Benar-benar tidak bisa menambahkannya. Aku khawatir tidak bisa menghasilkan uang itu. Oke. Kamu punya tenaga? Tenaganya banyak sekali. Ya, jelas bisa dibawa. Tapi aku tidak mau membawanya. Terserah. 4 bungkus beras. 4 sutra. Aku kasih kamu 8, oke? Tenaga yang bagus. Hei Ham. Kamu benar-benar bisa menangani 8 jungkir balik? Aku punya perasaan lagi. Orang ini hidup. Sesuatu. Ada beberapa hal yang bisa kamu sembunyikan dari orang lain untuk sementara. Tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dari orang lain. Kurasa begitu. Hei, bagaimana dengan orang ini? Li Jelong, Li Jelong, Li Jelong, Li Jelong. Ada apa kakak? Hei, pergi kau lihat apakah semua orang sudah pergi? Aku pergi. Hei, kamu ngapain di sini? Tidak apa-apa, ayo pergi. Tutup pintu. Aku akan melihat. Kamu teriak apa? Kakak. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu lihat? Ekspresi kakak. Pasti sesuatu yang besar. Bukan aku tidak tahu 3 kata ini. Lihat, ada apa hari ini, sesuatu mungkin terjadi. Tapi Mai, aku tidak kenal dia. Hei, biar aku lihat. Hei malam ini. Maka tidak ada yang bisa terjadi. Aku tidak tahu kata-kata di tengah itu. UPS aku hanya ingin tahu di mana. Kamu dan aku terlihat seperti puisi dalam bentuk. Hei, bukankah semua Kasim punya ujian? Berapa kali aku sudah bilang? Bukankah aku punya peradangan? Aku yang bertanya. Kamu sudah bilang itu 800 kali. Kamu potong? Sampai infeksi? Kamu belum dapat? Enggak. Kok tanya begitu? Kalian berempat ngapain di sini? Jangan-jangan anak lagi? Ngapain tutup pintu siang bolong gini? Sini. Oak. Baca keras-keras. Mungkin ada kejadian di Simacong malam ini. Jawaban selesai. Enggak pamit. Hei, mau pergi apa? Hei, ngapa usir kami? Mungkin ada kejadian di Simacong malam ini. Aku bilang beneran ada yang mau dibahas. Gimana kalau kamu dulu? US, kami gak ada waktu ngurus kamu. Kenapa gak ada waktu? Lihat deh, semua di luar udah selesai kerja. Kenapa aku? Apa yang terjadi di Simacong? Aku gak bisa pergi. Ada apa sih di Simacong? Emang ada hubungannya sama kamu? Maksudmu gak ada hubungannya sama aku? Aku baca semua tadi. Apa hubungan aku sama kamu? Sudah aku bilang. Di Simacong ada ular air. Gigit dia sampai mati. Racun, lihat langsung mati. Kalau aku pergi malam, dia nggak lihat aku kan? Ya kan? Hei, aku ikut buru ular air sama kamu malam ini. Beneran, dengerin aku. Abis gebuk ular air. Yang gede kita makan sendiri. Yang kecil disimpan, oke? Hei, ok. Makan aja gini. Masak apa banget? Goreng satu hehe mantap banget. Kakwang. Nemuin sesuatu yang aneh? Enggak. Kamu gimana? Jangan khawatir. Tuan sudah kirim pelaut dan batalion hijau. Semua udah dikemas.
Lalu kirim sinyal untuk membiarkan perahu pergi dan tunggu. Sudah gelap lagi. Monster Danau Yangcheng. Kau membuat dermaga bagus Lao Zu tidak bisa dipakai. Ini harus diselesaikan. Ya, nanti aku yang hitung untukmu. Halo, di mana rak buku Raja Tiang? Hei, bisakah kamu menjadikan suaramu? Kau tidak memberitahu seperti kamu saat ini. Lalu aku lihat dia tidak menanya. Apa yang harus lakukan jika aku melakukannya? Apakah perlu bertarung? Apa urusanmu? Bisakah kau mengecilkan suaramu? Jadi apa yang akan kita perangi? Ah, mau memukul apa? Tangkap dan bongkar. Bukankah bongkar muat di dermaga 13? Bukankah kuli-kuli itu yang membongkar? Hei, Tuan Li. Menggunakan dermaga 13 untuk menyelundupkan opium. Jadi kami mereka yang buruk. Aku mengerti. Kalau tidak, mengapa kami bertarung dengan Aula HSBC? Aula HSBC masih melakukan hal-hal keji seperti itu. Untungnya, aku tidak belajar belahi dan makan. Hei, tunggu sebentar, kita lihat situasinya. Sima Chong Air Gangle. Kapal dagang tidak bisa berlabuh. Jadi mereka pasti sudah menaruh barang di kapal dulu. Dan kami akan membunuh mereka di kapal. Oh hey. Kami tidak bertarung dan merampok. Buang opium ini ke sungai. Hei, mengapa kau tidak melaporkan ke pihak berwajib? Kau tahu apa itu kolusi pejabat bisnis? Maksudmu ada orang di pemerintah yang melindungi mereka? Bagaimana menurutmu jika kamu? Apakah ini sebenarnya? Apa ini namanya? Ya, kami di sini untuk melakukan hal yang benar. Dan Larangan Opium adalah Decrypt Karajan. Jika kau takut, masih belum terlambat untuk kembali sekarang. Siapa takut siapa? Tidak pasti siapa yang akan kabur duluan. Hei, oke. Bisa tidak kamu mengecilkan suaramu? Ini serius. Jangan takut ketahuan, kamu. Hei, pergi. Jangan makanya tertahu. Kamu pikir aku bodoh? Hai bro, kapalnya datang. Ayo lakukan. Jangan khawatir, tunggu sebentar. Ayo lakukan setelah kapal berlabuh. Aha. Bagaimana dengan anak kedua? Kakak kedua? Bagaimana dengan kakak kedua? Saya pa? Bukankah aku sudah bilang ada ular air di sini? Dia melihat ular air itu mati. Sure. Naik kapal, ayo pergi. Saudara, lari, berikan padaku. Aku akan mengajarimu daging anjing. Apakah Tuan ingin kita melakukannya? Tidak, jika pencuri datang merampok. Bagaimana kamu melemparkannya ke sungai? Pasti 4 setan yang ceng. Pergi dan punya mereka untukku. Bertarung sampai mati. Ya.
Tunggu sebentar perutku. Perutku sakit. Ya. Oh perutku. Perutku aduh UPS. Aku sakit. Aduh, masih ada. Masih ada. Aduh, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi. Hei, kemarilah. Cepat pergi. Cepat ke sini. Cepat ke sini. Jangan bergerak, jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Berjongkok. Apa yang dilakukan Bos San di sini sampai larut malam? Bos San, aku rasa ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kau ikut aku kembali ke kantor Yamen. Hei, 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 hei. Perutku. Aduh, hei, hei, hei. Kalau bukan karena pria bertopeng hari ini, kita akan masuk penjara. Kalau bukan karena petugas yang datang, hari ini kita pasti berantakan. Hei, muka kotor. Ketiga, kau terlalu sopan. Itu harus disebut pemusnahan. Lihat pria bertopeng keluar dari belakang. Itu tangguh. Tinju sampai mati. Hei, kurasa ini dia. Kita tidak seharusnya melibatkan Lin Fu Cheng dalam hal ini. Meskipun dia membencinya. Bagaimanapun, dia masih anak orang kaya. Tidak seperti kita, preman. Hidup sengsara. Dia ingin pergi sendiri. Siapa yang bisa kau salahkan? Ya, kurasa begitu. Kita sebenarnya melakukan pekerjaan yang bagus malam ini. Tapi aku takut memikirkannya. Terlalu berbahaya. Pikirkan tentang para pengedar opium ini. Itu semua mati. Nanti, kau tidak bisa bertindak mudah hanya dengan satu pesan. Jaja. Dan para pengedar opium ini, semua punya backing. Didukung pemerintah. Tapi aneh hari ini. Kenapa ada petugas datang untuk menangkap? Nah, itu hal yang aneh. Next time with you, Faye? Ah, itu orang bodoh. Yang lapor ke petugas, dia yang bertanggung jawab. Hei, kau tidak bisa bilang begitu. Kurasa ini Du Fei? Hihihi, dia masih sedikit berdarah. Yang penting siapa yang melapor ke petugas. Kurasa itu pasti pria bertopeng. Tapi kau tidak menyadari. Pria bertopeng tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang malam. Mungkinkah dia bisu? Aku akan membunuhmu. Tidak perlu menebak. Ini pasti orang yang kita kenal. Mungkin sangat besar kemungkinannya. Hei, sini. Kemarilah dengarkan aku. Jika Asan benar-benar pria bertopeng, kamu juga tidak bisa mengalahkannya. Tapi jika itu benar, dia tidak akan pernah mati. Pasti akan menggunakan pisau untuk membantu. Jadi kita hanya, rencana daging pahit. Nah, kuncinya siapa yang menderita? Bukan aku tidak bisa. Sudah cukup istirahat? Bekerja. Cepat bekerja. Jangan pergi.
Ayo pergi. Hasan, izinkan aku bertanya sekali lagi. Apakah kamu pria bertopeng itu? Kakak Wang. Kamu salah sangka. Bagaimana mungkin aku? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Anak kedua. Selain itu, kakak kedua memegang nomornya. Tidak apa-apa, kakak kedua punya nomornya. Ya, Hei hei. aku bilang, kamu baik saja. Bukan kamu. Aduh, kamu masih tidak mengaku? Kakak Wang. Ini, halo. Kamu mengaku? Hei. Tidak terlalu besar? Besar? Kakak Wang. Bicaralah di tempat lain. Oke. Hahaha. Ngomong-ngomong, aku lupa mengambilnya. Oh. Hasan, beritahu aku. Saudara Hasan, kalau bukan karena aku, kau sudah meledak sia-sia. Sudah aku bilang itu dia. Dari awal aku curiga itu dia. Oke. Kau tahu segalanya. Hasan, kenapa kau menutupi wajah saat berada di Simacong? Berlagak kesatria, itu hal yang baik. Ya, ikan hal kita. Itu pembunuh. Hanya hal-hal mencurigakan yang ditutupi, kan? Sang guru punya ajaran. Oh, jangan-jangan kau yang ditutupi? Jangan ngomong sembarangan. Hasan tidak bermaksud begitu. Guru pernah bilang, kata api adalah manusia tanpa dua titik. Kau tidak seharusnya memaksakan diri. Penuh kerugian dan keuntungan. Hei, bukankah besar jika menghilangkan dua titik dari kata api? Hei, kau tidak bisa bicara, kau mau mati? Kau tidak berbudaya. Mamelukin. Kau tidak berbudaya. Hasan, gurumu adalah siapa dari perguruan mana? Guru tidak punya takdir. Hanya seorang biksu di gunung. Tahu. Biksu tua ini punya keterampilan yang sangat dalam. Hasan, aku ingin bertemu orang ini. Guru sudah meninggal. Oh hei. Turut berduka. Hasan, kau orang yang sejati. Jika ada yang tersinggung sebelumnya, mohon dimaklumi. Hei, mohon dimaklumi. Saudara Hasan. Mulai hari ini, kau adalah milikmu sendiri. Kami kekurangan orang seperti kau. Hasan dari keluarga keempat bilang. Tidak mau menonjol. Jangan menyusahkan orang lain. Apa yang kamu teriakan? Kamu menusukku. Masih berdarah tahu? Apa yang mengikatnya? Bos yang menyuruhku menusuknya. Apa yang kebuat kamu menusuk? Apa kamu hanya takut menghadapi masalah. Kamulah yang menyuruhku menusuknya. Bagaimana bisa kamu tidak membiarkanku menusukmu? Aku mengikatnya. Tuan Miura. Apa yang kamu teriakan? Bukankah aku menyuruhmu membeli teh herbal? Aku habis. Ada sesuatu yang besar terjadi. Ada apa? Apakah itu menyebar? ITU, San. Oh, Hasan dibully lagi ya? Tidak. 4 iblis asli. Di mana 4 monster asli? Di ruang kantor. Itu akan libur. Tidak. Maksudku itu Hasan. Sebenarnya, aku sudah memberitahu tentang dia. Hasan akan dibully sampai mati cepat atau lambat. Pergi maksudku Hasan. Itu pria bertopeng. Saudara Hasan. Sebenarnya, kami awalnya tidak disebut 4 iblis Yang Cheng. Kami menyebut diri kami 4 pahlawan Yang Cheng. Sudah tersebar ke seluruh dunia. Mengubah kami menjadi 4 monster. Tapi jika Hasan bersedia bergabung dengan kami hari ini, kami akan mengubah nama kami menjadi 5 pahlawan Yang Cheng. Bagaimana? Pahlawan, 2 pahlawan, 3 pahlawan, 4 pahlawan, 5 pahlawan. Ya. Apakah 3 bersaudara bersedia tinggal? Tentu saja. Hahaha, wow, hahaha. Karena aku tidak bisa pergi sampai San Tengjiao dihukum. San Tengjiao. Hei, Momo Fei, kamu di sini untuk San Tengjiao. Dia membunuh ayahku. Membunuh ibuku. Adalah musuhku. Dendam darah. Tapi kali ini, aku harus berterima kasih pada beberapa kakak. Bantu Hasan memasukkan benang ke jarum. Kalau tidak, San Tengjiao tidak bisa diadili. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Hei, terima kasih kakak. Ya, kami harus berterima kasih padamu. Kalau kamu tidak datang membantu, kami berempat sudah di sana kan? Ya, ayo, hei. Hei. Guru sudah datang. Mohon hormat pada muridmu. Tuan Li, apa yang kamu lakukan?
Guru, kalau kamu tidak berjanji jadi guruku hari ini, aku tidak bisa bangun dari berlutut. Bai Jialin, apa yang kamu lakukan? Kamu menyembahku. Kenapa tidak? Siapa menyembah siapa? Bagus menyembah guru. Guru, aku yang pertama menyembah. Guru saudara, mohon hormat pada muridmu. Tuan Lin tidak boleh. Bagaimana aku bisa jadi gurumu? Guru topeng mimpi. Kamu orang paling kuat yang pernah aku lihat dalam bela diri. Jangan terlalu rendah hati. Kalau aku tidak bisa menjadikanmu guruku hari ini, aku tidak akan pernah membela lagi. Guru sepertimu. Aku setengah bertopeng. Tapi situasinya genting. Aku hanya memikirkan keselamatan semua orang. Aku tidak bisa jadi gurumu. Tidak bisa lain. Aku tidak bisa berlutut lama-lama. Tuan Lin, kamu dan aku sebaya. Kalau kamu ingin menantang bela diri, belajar saja. Aku selalu menyambut. Mohon tanya guru. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku juga tidak ingin belajar bela diri denganmu. Aku hanya ingin kamu mengajariku bela diri. Jadi guruku. Ini tidak sulit bagimu, kan? Tuan guru sudah memberitahumu yang sebenarnya, kan? Murid ini sakit. Sakit otak. Benar-benar sakit. Masalah murid tuan guru adalah dia mencintai Wu sampai gila. Jika kau harus memujanya sebagai gurumu. Kalau tidak akan lama, aku tidak bisa tidur dan makan. Bingung aku akan mati mendadak. Jadi tuan guru, Anda adalah guru sekarang. Tidak hanya mengajarku. Yang lebih penting, selamatkan aku. Selamatkan nyawa. Sheng Zhao Kilas 70. Selain itu, menyelamatkan orang adalah berbuat baik dan menunggu balasan. Jika kau tidak ingin menyelamatkanku, itu menyakitiku. Orangku, sama dengan merobohkan 8 pagoda. Hei, Tuan Lin. Jangan membuat dosa lagi. Apakah kau benar-benar ingin belajar dariku? Tuan guru, jika Anda menerimaku, aku benar-benar tahu aturannya. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku mengerti aturan seluruh dunia. Tapi setidaknya aku tahu 88 Tuan guru, jika ada aturan yang tidak Anda mengerti di masa depan, murid, biar aku mengajarkanmu. Hei Bai Jiali, kau belum masuk sekte. Baru saja ingin mengajari tuan guru aturan. Lucu sekali. Lucu, sangat lucu. Apakah dia masih di guru yang diujar? Punya guru dan sebuah aturan. Tentu saja lebih banyak aturannya. Tuan Lin, cepat bangun. Jadi tuan guru, Anda berjanji padaku, kan? Terima kasih tuan guru. Terima kasih murid. Pelen. Saudara-saudara. Selamat tinggal tuan guru. Murid Wang Dali. Dijuluki Raja Tiang. Yuri Chen Shuyan. Liang Chatian. Yuri Lu Qiming. Dijuluki Iron River Flow. Yuri Huang Xiangdong. Dijuluki Kasih Huang. Biasa disebut 4 iblis Yang Cheng. Kami menyebut diri kami 4 Yang Cheng. Biarkan Master Asan menjadi gurumu. Minta sang Master untuk mencari nafkah. Hey Master. Master. Kamu pergi. Master. Master berhenti. Hadirin sekalian. Master. Berhenti. Master berhenti. Sudah. Semuanya berhenti. Semua saudara. Apakah kamu tidak membunuhku? Benar, apa yang kamu lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Kamu ikuti saja. Apa yang kamu lakukan untuk mencuri bisnis? Apa yang terjadi dengan mencuri bisnismu? Hei, baiklah. Master, kamu juga menggembala domba. Saya mau juga tahu pasien. Bawa saja kami semua. Hei. Aku ambil. Oke, aku janji. Silakan bangun. Terima kasih, Master. Hei, Master. Duduk. Duduklah, saudara-saudara. Jika aku bagimu, sangat baik hati. Aku harus berani mengatakannya. Oke, tapi ada beberapa hal. Master, aku ada sesuatu yang ingin dikatakan dulu. Nah, saudara-saudara kita menyembah Master yang sama. Maka kita akan menjadi saudara sekelas di masa depan. Harus ada aturan antara saudara dan saudari. Itulah belalang. Kamu semua melihatnya tadi, bukan? Tuhan, aku berdoa dulu. Nah, dari sekarang kalian semua ambil akar. Aku panggil kalian adik C 2345. Bukan begitu untuk senior. Kalau kamu jadi bos, apa yang harus bos dilakukan? Senioritas dihitung berdasarkan usia. Tentu tidak berdasarkan usia. Kalau tuannya Timeng Falcon, Murid berusia 30 dan 50 tahun. Murid Garcia, 70 atau 80 tahun. Adik ketiga, posisimu mungkin tidak aman, ya? Tunggu sebentar. Dia menengok Aishan. Kamu cepat selesaikan. Aku ada urusan dengan tuan. Ayo pergi. Kalau ada urusan lain waktu bisa bilang padaku. Aku akan lapor ke tuan lagi. Setelah aku diskusi dengan tuan, langsung eksekusi. Bukan hutan boros. Aku kasih tahu. Jangan masuk kamar dengan pantat. Angkat dirimu. Aku kasih tahu. Ini wilayah 4 pahlawan Yang Cheng. Kalau tidak pergi, aku kasih tahu. Kamu hanya bisa masuk tegak. Keluar diri. Hei, adik ketiga. Tunggu, karena kita menyembah Tuan yang sama. Maka mulai sekarang kita satu keluarga. Kamu baru saja menyuruhku keluar miring. Lalu saling bunuh. Tuan, hari ini aku kasih tahu aturan pertama. Yaitu, tidak boleh saling bunuh sesama murid. Kalau tidak akan mati. Tuan, ini aturan. Tuan Li sangat benar. Sepertinya begitu. Mulai sekarang, saudara harus saling menghormati dan menyayangi. Hidup rukun. Saling membantu. Oja. Anak kejua yang urus. Hei, baiklah Tuan. Masalah kakak tidak dibahas hari ini. Tuan, hari ini juga hari baik. Kenapa kita tidak naik ke atas? Ayo kita minum bersama. Oh, hei. Kamu punya uang? Tentu saja aku punya. Aku sudah memesan kamarnya. Tuan, hei. Oke. Kalau begitu, aku yang jadi tuan. Kenapa kamu tidak minum sedikit saja? Oke.
Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku tidak menyangka semua orang mencari pria bertopeng lama sekali. Apakah ini Asan? Hei, hei, hei. Ayo, teman. Asan juga dipanggil olehmu. Harus memanggil Tuan. Tapi dia tetap Asan, kan? Apa gunanya bicara tanpa praktik? Apa yang kamu lakukan? Apa yang berisik? Ayo, ayo, Tuan. Kamu tunjukkan tanganmu. Tunjukkan tanganmu pada mereka. Ayo dan tunjukkan. Lihat, ayo, ayo. Puluh dua tangan. Ajeng coba. Tekuk lenganku. Hei. Ayo, ayo, ayo bersama. Hei, hei, hei. UPS, UPS. Tuan, pria botak. Jangan berdiri di bangku jika tidak bisa melihat. Jika kamu punya kemampuan, datang ke depan dan lihat. Maaf. Hei, 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 hei. Kamu adalah Asan. Janji. Jangan banyak bicara. Biarkan aku mencoba keahlian Joe Mu. Itu tidak baik. Entah kamu mengaku kalah secepatnya dan menjadikan gurmu. Atau biarkan aku mencoba. Itu memalukan. Apakah itu akan membunuhmu? Siapapun bisa mencobanya. Aku mengerti. Wah, jembatan luar biasa. Ini seperti jembatan besi. Aku sangka keterampilan jembatan Asan begitu hebat. Hahaha, bagus. Tai Chiao San, Tai Chiao San. Tai Chiao San, Tai Chiao San. Tai Chiao San, Tai Chiao San, Tai Chiao San, Tai Chiao San, Tai Chiao San. Tai Chiao San di bawah Siner Matahari. Tai Chiao San, Tai Chiao San. Para ayah dan warga desa yang terhormat. Selamat datang di acara penggantian plakat Baus Hilin kami. Dan aku akan memberitahumu sedikit tentang itu. Master balai kota kami di Baus Hilin hari ini. Tai Chiao Miyoshi. Oke. Master, kau lihat semuanya hampir siap. Kau akan membuka plakat antar kami nanti. Resmi dibuka. Tidak, tidak. Aku tak pernah berpikir untuk membuka perguruan silat apapun. Aku, Baus Hilin, telah berdagang obat turun-temurun. Dan Baus Hilin tak pernah menambahkan kata bela diri setelahnya. Kau mengejar orang bela diri. Aku berjualan obat, jadi sangat rendah hati. Tak ada mata sama sekali. Kurasa kau harus keluar dengan kepala ini. Master, 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 Master. Apa yang kau lakukan? Kau, Master kami, itu kungfu sungguhan. Masih ada yang belajar dari guru. Belajar dari guru. Master, lihat begitu banyak orang di sini. Lin Fujang memang cukup tulus. Ya, atau kau bisa memberiku muka. Ya, Master, bukankah kau mencari seseorang? Jika ketulusan ini membuat reputasi, mungkin orang itu akan sudah datang ke pintu. Ya. Kau benar. Ya. Ayo. Master, ayo. Ambil pedang ini. Hei. Upacara pembukaan dimulai sekarang. Ayo, belajar Kung Fu. Ayo. Belajar Kung Fu. Kalau tidak ada tempat. Ya. Hei, cepat. Ayo. Cepat. Hei, kenapa kuli-kuli ini tidak bekerja di dermaga? Oh, kamu tidak tahu. Mereka semua pergi belajar bela diri. Aku dengan Lin si pemboros membuka gedung bela diri baru. Itu si besi 3. Katanya keren banget. Latihan bela diri. Besi jembatan 3. Sejarah apa? Jangan main-main. Hongkong Lores. Barbaros. Bagaimana dengan kamu? Banyak juga. Siapa itu?
Aku tidak tahu lokasi master saat ini. Mau mundur? Hei kalian berdua, antri di belakang. UPS, aku hehe. Pendidikan Gongming berkeliling. Tai Xiaosan. Kamu keluar. Kalian berdua ingin datang belajar pada seorang guru. Kami saudara Sai tidak datang untuk belajar seni. Aku datang untuk menendang game. Hei, ini yang aku bilang. Kami datang untuk menendang game. Di dalam aku silakan masuk silakan. Yang datang tidak baik. Tidak bisa kamu lihat? Keduanya sakit jiwa. Aku takut melukai orang tak bersalah jika melakukannya di sini. Kenapa tidak kamu masukkan dulu? Anjing lewat itu. Jiwa. Buskannya. Haha, aku bilang kan. Sudah aku bilang. Hahaha. Biksu cukur. Kami di sini di toko cukur. Apa yang kamu lakukan? Sekali. Apa ini? Apa ini? Ayo main. Dua master. Kenapa kamu di sini? Tai Jiusan, kamu tidak menyetir ini? Seberapa kuat itu? Kamu mengambil semua klub bela diri di Jalan Guangzhou? Kamu tidak peduli? Dua master ini. Ya, pasti ada kesalahpahaman. Kenapa tidak bilang tolong di dalam? Tolong. Dua senior. Aku tidak pernah mengatakannya di luar. Pasti ada penjahat yang bicara omong kosong di luar. Latih dia Cheng. Master. Kenapa tidak cepat minta maaf ke kalian berdua? Minta maaf. Kenapa minta maaf? Apa yang kamu katakan di luar? Aku tidak mengatakannya. Mereka berdua yang benar-benar sakit. Pukul dia. Pukul dia. Teh, silakan. Hei, hati-hati dengan kursi. Minum teh, minum teh, minum teh. Silakan bangun. Kamu. Jangan panggil di sini. Pergi. Ayo pergi. Tuan Muda. Tuan muda. Janganlah, kamu kenyang sepanjang hari? Kamu latihan sepanjang hari? Aliansi Sect Wuling. Aku menelepon, aku harus menyelesaikan tagihan dengan Master Tai. Aliansi Sect Wuling. Pernah dengar? Tanpa adik kedua, kamu berpengetahuan luas. Kamu belum pernah mendengarnya. Pasti bukan organisasi serius. Abaikan saja mereka. Hei, usir mereka. Cadak. Ini bukan aliansi perguruan silat sungguhan. Maksudku, banyak perguruan yang bersatu untuk bertarung. Dari pintu ke pintu. Ya, itu bajikuan. Baguseng, tinju punggung pecah jiwa. Tongkat Goro Zingyekwan. APA lagi. Aku menemukan kamu terlalu banyak busuk. Kamu benar-benar tidak bisa membedakan yang baik dan buruk ya. Lebih banyak perlu datang. Kebetulan ada beberapa saudara kita untuk berlatih. Hahaha ya. Sui. Bao Zilin tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengapa mereka datang membuat masalah? ITU Diorganizer Olo Wang Piaro. Dia membawa sekelompok orang, juga main silat. Spanduk perang melawan Iron Bridge 3. Abaikan mereka. Mari kita terus berlatih. Ya, terus berlatih. Tony Yuzan. Aku Ouyang Chong dari Bajikuan. Mengapa kamu bilang bajikuan kami sesat? Tai Chiao San, aku Niangong Biao dari Baguzang. Kamu bocah kecil. Kuning telur belum dikembalikan. Rambut belum tumbuh sepenuhnya.
Mengapa kamu bilang Baguashang kami potong dan tunjukkan kaki? Tiekyo-san, aku Shangguan Fei dengan tinju punggung. Berapa kilo kamu? Berani bilang tinju punggung kecil. Trik anak-anak. Keluar dan lihat. Mana yang lebih kuat, tinju punggung atau tinju harimau? Tiekyo-san, dengarkan aku. Aku Situ Evil dari tongkat Goro. Kamu bocah bicara sembarangan. Bilang kung fuku diajarkan istriku. Lama. Bajingan punya kemampuan keluar dan lawan aku satu-satu. Biar kamu rasakan kekuatan tongkat Goroku. Tiekyo-san, aku Gong Sun Yu dari tombak pecah jiwa. Mengapa kamu bilang begitu? Tombak pecah jiwa tidak bisa memecahkan jiwa orang lain. Kamu hanya bisa menghancurkan jiwamu sendiri. Kamu berani melakukannya sendiri. Lihat siapa yang menghancurkan jiwa siapa. Tiekyo-san sudah sering mendengar orang berisik soal bela diri belakangan ini. Mereka bilang Tiekyo-san kita di Guangdong itu tampan. Bela diri dan tinju tinggi menggabungkan kekerasan dan kelembutan. Secara internal dan eksternal. Nenek ini ladahan Zengiekuan. Dengar-dengar kamu keliling dunia persilatan bilang, Singikuan sama sekali bukan lawanmu. HMPH, aku tidak bisa bertahan 3 gerakan di tanganmu. Kalyur dan tanjakan padaku. Kalau kamu benar-benar tampan, aku akan melepaskanmu. Hanya memukul setengah wajahmu. Menyisakan setengah wajahmu. Tiekyo-san yang rendah. Aku tidak tahu kalau para master datang berkunjung. Ada yang sebantu. Hei, kakak tua, kamu lihat Wang Biao juga ada di sini. Dengar-dengar ada Tiekyo-san yang muncul di Guangzhou belakangan ini. Jago mulut. Tapi tidak bisa tinju. Jadi mohon teman-teman bela diri datang sebentar. Lihat apa yang bisa kamu lakukan dengan Tiekyo-san. Bisa bertahan di Guangzhou. Kurasa para master salah paham. Aku tidak pandai bicara. Bagaimana bisa sombong? Bilang. Bos sebenarnya dari Bao Zilin adalah muridku Lin Fucheng. Dia bahkan lebih tidak mampu menguasai tanah di Guangzhou. Apa artinya merebut wilayah? Jadi ini pasti salah paham. Aceng. Kamu bawa semua orang masuk dulu. Tutup pintu. Tidak. Bawa semua orang masuk. Master, lewat sini. Aduh, jangan lihat. Ayo kita ikuti Master. Ayo, ayo, ayo. Master mana yang mau duluan? Kenta. Janji. Ya. Coba. Humph. Raja Gosip. Hei ya.
ya. Jadi, Terima kasih. Ya, janji. bagaimana? Ada APA? Macan tutul gelap sudah datang. UPS. Ketua Aulaan. Maafkan orang lain. Bagaimana hasilnya? Kamu baik-baik saja? Ketua Aulaan. Kenapa kamu ikut campur dalam masalah ini? Aku tidak tahan melihat kamu menindas yang lemah. Seperti prestise komunitas, bela diri lingkungan kita. Karena ketua aulaan sudah berkata begitu. Maka mohon ketua aulaan memberikan keadilan untuk kami. Sangkun, perhitungan kita belum selesai. Terima kasih Ketua Aulaan atas kemurahan hatimu. Ji Xiaosan, aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Aku tidak bermaksud membantumu. Kamu menghancurkan hati putriku. Aku mengkhianati perasaannya. Aku harus mencari cara untuk membantunya melampiaskan amarah ini. Ketua Aulaan. Sebenarnya, aku sudah mencari kesempatan untuk menjelaskan kepada Nona An. Tapi dia tidak memberiku kesempatan. Aku bisa bersaksi. Ketua Aulaan. Baik. Jangan bicara apa-apa. Ketua Aulaan. Kenapa menandatangani surat hidup mati? Tidak mengenal ampun. Hidup dan tidak mengenal mata. Hidup dan mati. Menang atau kalah. Jangan tiada tangani surat hidup mati ini. Aku tidak bisa melepaskannya. Apakah Ketua Aulaan benar-benar ingin bertarung dengan taruhan nyawa? Tentu saja. Aku adalah satu-satunya putri keluarga King Luan. Aku tidak bisa hanya melihatnya diperlakukan tidak adil. Jangan tembak dulu. Xiaosan, jika kamu benar-benar mampu, kamu mengalahkanku. Aku menyetujui. Pulanglah dan didik putri kita dengan baik. Jika kamu kalah, kamu harus menikahi King Luan kita. Bawa dia keluar dari Guangzhou. Apakah aku punya hak untuk menolak? Aku bilang Iron Bridge 3. Apa kamu bahkan tidak punya nyali untuk mencoba? Guruku pasti bukan orang yang serakah. Aku tidak peduli. Kamu bisa memutuskan sendiri. Hey, Iron Bridge 3. Jika kamu takut kalah, pergi ke HSBC Hall kami dan berlutut selama 12 jam. Kamu. Dan kamu. Hadarin Sekalian. Wang Biao adalah murid tertua dari HSBC, Tangan Hero Seat. Terima kasih kepada semua teman di dunia persilatan. Memanggil guruku sebagai pahlawan Lingnan. Meskipun guruku kuat dalam bela diri, tapi tidak pernah menindas. Selalu menjunjung keadilan. Bertindak kisatria. Ini terkenal di dunia persilatan. Tapi baru-baru ini, di dermaga 13 baris. Tidak tahu dari mana datangnya seorang pria yang tidak dikenal. Seorang anak bernama Iron Bridge 3. Dia tidak tahu dari mana. Belajar kungfu yang setengah-setengah.
Berkali-kali dia berbicara sembarangan dan menantang guruku. Guruku menahannya lagi dan lagi. Tapi dia terus memancing. Mengatakan guruku hanya nama palsu. Sambang Dayamla. Bapak-bapak dan warga desa yang terhormat. Halam Hakseng. Muri tertua di bawah 3 heroes of Iron Bridge. Bagaimana dengan yang dikatakan Wang Bik tadi? Kita semua anggap saja itu angin. Hahaha, abaikan dia. Semua orang menganggapnya angin. Cari masalah ya? Oh. Bertarung saja, lagi pula kita sama-sama murid besar. Hanya Pamanazan, Antak, Guru dulu. Aku benar-benar berharap kamu terbuat dari besi. Ya. Jajah. Ayo, hey. Kenapa pergi? To run. Hei, jangan cari masalah. Jajah. Ayo Tuan. Oke. Jangan menangis sekarang. Bagus. Ada sia telapak dewa. Aku belajar darinya. Master di benar-benar bintang yang sedang naik daun. Andy Uziyama. Aku bukan tandinganmu. Senior dipersilakan. Ayo. Tuan.
Duduk. Ayo istirahat sebentar, Tuan. Tuan, Ayah, kamu tak pengaruh. Aku akan membersihkannya untukmu. ayah tidak menyalahkanmu. Apakah kamu ingin tetap kuliah? Ah Biao, ambilkan rokokku. Ayah, Hei. Tidak, kamu pergi dan beritahu Tuan An. Katakan saja aku tidak enak badan. Ya, permainan sedang menunggu. Jangan bertanya lagi. Tidak lagi. Kamu cekat? Kenapa begitu? Ketika aku bertanding dengan Tuan An di atas panggung tadi, aku pikir dia tidak cukup kuat. Jika kamu terus bertarung seperti ini, merusak tubuhnya. Hei Tuan, dia adalah Amba. Ada apa denganmu, Tuan? Musuh mudah diselesaikan dan tidak mudah dibuat. Aku juga tidak benar-benar ingin memainkan permainan ini. Semua ini karena kamu. Guru, aku tidak suka mendengar kamu berkata seperti ini. Apa maksudmu dengan semua kita? Kamu sudah lupa betapa sombongnya Wang Biao? Guru, apakah kamu ingin menerima surat tantangan ini? Dia akan berlutut di depan pintu HSBCO selama 12 jam. Kamu sudah keterlaluan. Apakah itu hei ya? Wajar jika kakekku berlutut. Bagaimanapun juga dia adalah senior. Guru, kamu bukan nama palsu. Mirip sangat Turksan. Tapi dalam kompetisi ini, dia sama sekali tidak. Ini bukan hanya soal muka. Wang Biao. Minta uang untuk pergi ke dermaga 53. Ya, Guru. Kita tinggalkan dermaga. Sudah tidak makan, hanya saja makan. Hanya. Kami tidak ingin dermaga 13 menjadi saluran pengiriman opium mereka. Aku tidak ingin lebih banyak opium dijual kepada kita orang Tionghoa. Aduh, Guru. Bertarung. Guru, aku melihat ilmu bela diri Kyosan itu. Hanya beberapa trik. Aku tidak jatuh olehmu dengan semua kekuatan brutalku. Lain kali kamu bertanding dengannya. Pisau potongmu. Hidup adalah ilmu bela diri unik. Sama sekali tidak ada lawan. Apalagi kakak senior. jika kamu pikir Iron Bridge 3 mudah dikalahkan, pergi saja dan berlalu. Baik. Berhenti berdebat. Abai Nayak. Dia pasti bukan tandingan Iron Bridge 3. Jika kamu kalah, bukan yang kalah dari Huifentang kita. Abayo ambil peseku. Aku ingin melihat berapa kati Iron Bridge 3 ini. Guru. Guru Tai tidak memutuskan pemenang tadi. Mari kita lihat siapa yang menang atau kalah dalam senjata. Tolong ajar aku. Teman-teman bela diri harus berhenti. Tapi pedang tak punya mata. Kalau aku tak sengaja melukaimu, jangan salahkan orang tua ini. Ya. Baiklah, kakak yang baik.
Guru, 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 guru. Ayah guru muda.